أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa Poldavi TV rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada serial kajian faraid yang keempat ini kita akan membahas tema tentang siapakah yang mendapat warisan. Boleh dikatakan sah-sah saja dan masih dalam kategori normal apabila seseorang mengharapkan untuk mendapatkan warisan. Karena itu adalah tabiat manusia, yaitu cinta kepada harta. Sebagaimana yang telah disampaikan pada serial yang kedua dulu dalam tema rebutan warisan. Di mana telah disebutkan di dalam ayat 14 surat Ali Imran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars." Telah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini atau yang disukai, yaitu para wanita, anak-anak, dan harta yang banyak, baik dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan juga sawah ladang. Dan dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Dan juga dalam surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya dia manusia sangat bakhil, cintanya sangat bakhil karena cintanya kepada harta, atau cintanya kepada harta sangat besar sehingga menjadikannya bakhil. Dan juga telah disampaikan al-hukuk al-muta'alliqah bitarikah, hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan si mayit. Di mana sebelum warisan si mayit dibagikan kepada al-waris atau al-warithun, orang-orang yang berhak menerimanya, ada beberapa hak-hak yang berhubungan dengan harta si mayit yang harus dikeluarkan terlebih dahulu, yang telah disampaikan pada serial yang kedua juga, yaitu yang pertama biaya penyelenggaraan jenazah, kemudian hak-hak yang berkaitan dengan barang peninggalan itu sendiri seperti gadaian yang dititipkan padanya yang harus diserahkan kepada orang yang memberikannya, demikian juga hutang-hutang yang dia jadikan barang gadaian sebagai jaminannya. Kemudian juga hutang-hutang yang berkaitan dengan sesama manusia ataupun hutang-hutang dia berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, kafarah, nazar, dan juga yang lainnya. Kemudian juga wasiat yang diperbolehkan. Dan baru apabila masih ada peninggalan harta si mayit sesudah ditunaikan wasiat tadi, dan wasiat pun tidaklah ditunaikan kecuali kalau memang ada kelebihan dan hanya sepertiga saja yang dikeluarkan tadi dari kelebihan harta si mayit sesudah dikurangi hak-hak sebelumnya. Namun harta yang tersisa dari peninggalan si mayit tadi yang akan diberikan atau dibagikan kepada
mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Dan inilah maksud kajian ini, siapakah yang mendapat atau yang berhak mendapatkan warisan. Sesudah hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan si mayit tadi ditunaikan semuanya, dan masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa tadi akan dibagikan kepada ahli waris si mayit. Dan apabila ahli waris mayit itu cukup banyak, maka keberadaan mereka itu tidaklah satu tingkatan, tidak pula satu level. Mereka bertingkat-tingkat antara satu level dengan yang lainnya. Dan tidaklah derajat atau tingkatan yang kedua akan mendapatkan warisan kalau warisan tadi sudah habis, diambil secara hak oleh level yang pertama. Sehingga level-level berikutnya mereka tidaklah mendapatkan warisan kecuali kalau level pertama sudah menerima bagian semuanya dan masih ada sisanya. Namun apabila level pertama dari para ahli waris tadi sudah menghabiskan bagian atau sisa harta si mayit sesudah ditunaikan wasiatnya, baru kemudian dibagikan kepada ahli waris di level berikutnya. Dan para ulama telah membagi maratib ataupun tingkatan ahli waris ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar. Bagikanlah faraid, harta-harta peninggalan mayit tadi bi ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam 3 ayat yang mulia dalam surat An-Nisa, ayat 11, ayat 12 dan ayat yang terakhir, yaitu ayat 176. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Maka kalau masih ada yang tersisa, itu untuk laki-laki yang paling berhak dari kalangan ahli waris. Maka dari hadis yang mulia tadi, para ulama sepakat bahwa tingkatan atau derajat atau martabat level yang pertama dan kedua dari para ahli waris, yang pertama adalah ashabul furud. Ashabul furud yaitu ahli waris yang bagian mereka telah ditetapkan dengan jelas dengan dalil-dalilnya, baik dari ayat-ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini yang paling didahulukan selama mereka tidak dihalangi oleh ahli waris yang lainnya, sebagaimana dalam hadis yang mulia tadi, alhiqul faraidha bi ahliha. Dan sebagian al-furud ataupun ketentuan bagian yang pasti juga ditetapkan oleh para ulama dengan ijtihad, khususnya ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum, di mana sebagian kejadian itu ada atau terjadi di masa mereka, masa para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ashabul furud tadi, mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagian-bagian mereka dengan pasti di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Dan ashabul furud yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim ada 12 macam. Ada 12 jenis ataupun golongan ataupun kelompok. 4 dari kalangan laki-laki, maksudnya berjenis kelamin laki-laki, dan 8-nya dari ahli waris yang
berjenis kelamin perempuan. Adapun dari kalangan laki-laki, maka di antara ashabul furud, ahli waris yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagiannya adalah al-ab, yaitu ayah si mayit. Kemudian al-jad, yaitu abu al-ab wa in ala, kakek si mayit. Namun kakek ini khusus dari jalur ayah, yaitu ayahnya ayah sampai ke atas. Ya. Kakek ya, di atasnya misalnya buyut apa dari jalur laki-laki semua. Ya, abul ab, ayahnya ayah, abu abil ab, ayahnya kakek, dan seterusnya sampai ke atas. Kemudian yang ketiga adalah al-akhli saudara seibu. Saudara seibu maksudnya adalah dia dan mayit ibunya satu, namun ayahnya berbeda. Yang tidak mustahil akan beda kabilah, marga ataupun sukunya apabila kedua ayah ya orang tadi berbeda suku ataupun marganya. Yang menyatukan mereka adalah ibu mereka saja, sehingga dikatakan al-akhli saudara seibu. Dan yang keempat adalah az-zauj ataupun suami ya, dari si mayit, yaitu apabila mayitnya wanita. Itulah 4 kelompok dari kalangan ya, ashabul furud ya, atau ya, ahli waris yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagiannya dari kalangan laki-laki. Adapun dari kalangan wanita ya Kak, maka mereka itu lebih banyak. Yang pertama adalah ibu, ya, ibunya si mayit. Kemudian al-jaddah, nenek si mayit ini beda dengan kakek. Kalau kakek tadi hanya dari jalur ayah saja, ayahnya ayah si mayit. Tapi kalau nenek ini berlaku untuk ummul ibunya ibu, dan juga ummul ab, ibunya ayah. Karena memang seseorang tidak mustahil tatkala meninggal ya masih memiliki nenek dari 2 jalur, baik dari jalur ibunya ataupun dari jalur ayahnya. Bahkan sebagian ulama memasukkan nenek yang lebih tinggi, yaitu abil ab, ya, ibunya kakek, ya, ibunya kakek. Dan yang ketiga ini merupakan ya, khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Mereka sepakat tentang 2 nenek tadi, yaitu ummul ibunya ibu, ataupun ummul ab, ibunya ayah. Kemudian yang ketiga adalah al-bint, anak ya, perempuan. Dan yang keempat adalah bintul ibn, cucu perempuan, tapi khusus dari anak laki-laki. Demikian juga sampai ke bawah, bintu ibn al-ibn, ya, cicit perempuan dari cucu laki-laki, sampai ke bawah dari jalur laki-laki. Kemudian selanjutnya adalah al-ukhat asyaqiqah, saudari sekandung. Saudari sekandung adalah saudari seayah dan seibu dengan si mayit. Dia dan mayit ya, ibu dan ayahnya sama. Ya. Kemudian selanjutnya adalah al-ukhat li'ab, saudara seayah. Ya. Saudari seayah. Dia dengan si mayit ayahnya satu, namun ibunya berbeda. Dan selanjutnya adalah al-ukhat li'um, saudari seibu. Dia ya, dan si mayit ya, ibunya satu, namun ayahnya berbeda. Ya. Itulah ashabul furud yang berjumlah 12 macam atau 12 ya, kelompok, baik dari laki-laki ataupun wanita. Apabila ya, semua ashabul furud atau salah satu di antara mereka sudah menerima bagiannya, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam contoh-contoh
Ya, mungkin dalam pembahasan berikutnya. Apabila masih ada yang tersisa, karena ya, di antara ashabul furud tadi cuma sedikit, kemudian masih ada bagian yang tersisa, maka bagian itu diberikan kepada level yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu al-asabah an-nasabiyah. Asabah dengan sebab atau karena nasab. Al-asabah an-nasabiyah adalah semua laki-laki kerabat mayit yang tidak ada antara dia dengan si mayit ya, dalam silsilah nasabnya dari kalangan wanita. Jadi yang menghubungkan dia dengan mayit tadi adalah dari jalur laki-laki. Dan mereka bagiannya tidak ditentukan secara pasti di dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bisa mendapatkan seluruh harta peninggalan mayit apabila mereka sendirian. Dan mereka juga bisa mendapatkan sisa dari peninggalan mayit sesudah dibagikan kepada level yang pertama tadi, ashabul furud. Dan asabah nasabiyah ini mereka semuanya adalah laki-laki, berjenis kelamin laki-laki. Karena mereka tidak memiliki bagian tertentu, sedikit atau banyak, setengah atau seperdelapan, 2/3 ataupun 1/6, maka mereka hanya mengambil sisa kalau masih ada sisa. Tapi kalau ashabul furud sudah menghabiskan bagian mereka, ya maka mereka tidak mendapatkan. Bukan karena terhalang ataupun mahjub, tapi karena apa? Karena tidak tersisanya peninggalan si mayit sesudah dibagikan kepada ashabul furud. Dan insya Allah masalah ashabul furud, demikian juga al-asabah an-nasabiyah ini akan dibahas di dalam pertemuan ataupun serial khusus. Itu tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga dan keempat ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Yang tidak menyebutkan tingkatan ini ataupun mengakhirkannya karena memang keberadaan mereka pada saat ini tidak ada. Level yang ketiga adalah maula al-intaqah, baik laki-laki ataupun wanita, yaitu seseorang yang memerdekakan budak. Dan sekarang perbudakan boleh dikatakan tidak ada. Namun tidak mustahil. Ada lagi misalnya apabila ada sebabnya, yaitu adanya peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir dengan jihad yang syar'i, kemudian ada di antara pihak kafir yang tertawan dan dijadikan budak misalnya. Sehingga sebagian ulama tidak membahas panjang lebar masalah ini karena apa? Tidak ada wujudnya sudah sejak lama. Namun sebagai contoh saja untuk mendekatkan masalah ini, seandainya Bilal radhiyallahu an, seandainya beliau tidak memiliki kerabat-kerabat dari nasabnya ataupun ahli waris yang lainnya, hanya ada tinggal Abu Bakar radhiyallahu an yang telah memerdekakannya dari perbudakan, maka kalau Bilal radhiyallahu an meninggal terlebih dahulu, maka hartanya akan diwarisi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Karena Abu Bakar radhiyallahu an telah memerdekakannya dari perbudakan. Kemudian
yang keempat adalah asabah an-nasabiyah, dari ya, orang-orang yang memerdekakan budak tadi. Ya. Dari orang yang memerdekakan budak tadi. Kalau dalam kasus atau contoh tadi misalnya, ya, Abu Bakarnya sudah meninggal. Ya. Sudah meninggal. Kemudian tatkala Bilal radhiyallahu anhu meninggal, yang tersisa adalah putra-putra Abu Bakar misalnya radhiyallahu anhu. Maka ya, putra-putra Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi, merekalah yang ya, mewarisi harta Bilal radhiyallahu anhu apabila Bilalnya tidak ada. Maka karena ya, keberadaan mereka ya, mungkin masih ada di masa depan, sebagian ulama tetap menyebutkan mereka di antara para al-warisin ataupun al-warisat, orang-orang yang berhak mendapatkan ya, warisan, baik yang berjenis kelamin ya, laki-laki ataupun wanita. Ya. Maka dari keempat level ini ya, ya, sebagaimana yang ya, dipegang oleh sebagian mazhab juga ya, termasuk ya, mazhab Imam Ahmad yang mengedepankan atau mendahulukan ya, al-asabah an-nasabiyah dari zawul arham ya, dan juga diikuti oleh sebagian ulama yang lainnya, maka mereka memasukkan al-mu'tik ya, laki-laki yang memerdekakan budak, ataupun al-mu'tikah, perempuan yang memerdekakan budak, termasuk di antara al-warisin wal warisat. Ya, walaupun ya, urutannya terakhir sebagaimana nanti yang akan disebutkan. Dari keempat tingkatan tadi sebagaimana telah diisyaratkan, para ulama menyimpulkan bahwa al-warithun minar rijal, para ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki, maksudnya bukan dari jalur laki-laki, bukan saudara laki-laki saja, bukan, maksudnya yang meninggalnya baik laki-laki ataupun wanita, maka ahli warisnya yang berjenis kelamin laki-laki itu ada 15 kalau dirinci. Ya, kalau secara global ya, mereka ada 10. Pembagian secara rinci adalah yang pertama al-ibn, yaitu anak laki-laki si mayit. Dan untuk selanjutnya ya, disingkat saja, mereka semua hubungannya adalah dengan mayit. Maka kalau al-ibn, anak laki-laki, berarti anak laki-laki si mayit. Demikian juga sampai seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki ya, sampai ke bawah. Semuanya dari jalur laki-laki. Ibn ya, misalnya cicit laki-laki dari cucu laki-laki sampai ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah al-ab ataupun ayah. Dan yang keempat adalah al-jad ya, abul ab wa in ala bima haddiz zukur, kakek yaitu ayahnya ayah atau sampai ke atas, semuanya dari jalur laki-laki. Kakek ayahnya ayah, kemudian buyut ayahnya kakek, dan seterusnya sampai ke atas, sampai Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kelima adalah al-akh asyaqiq, saudara sekandung ya, dia dan mayit ayah dan ibunya sama. Kemudian yang keenam al-akh li'ab, saudara seayah, yaitu dia dan mayit ayahnya satu, ayahnya sama, namun ibunya berbeda. Dan yang ketujuh adalah al-akh li'um, saudara seibu, dia dengan mayit ibunya satu, ya, ibunya sama, namun ya, ayahnya berbeda. Kemudian yang ke-8 adalah anak
dari nomor 5, yaitu ibn al-akh syaqiq, anak dari saudara laki-laki yang sekandung ataupun keponakan sekandung. Ya, anak dari saudara sekandung, anak laki-laki. Kemudian yang ke-9 adalah ya, anak laki-laki yang nomor 6. Maksudnya ibn al-akh li'ab, anak laki-laki dari saudara yang seayah dengan siapa? Dengan mayit. Kemudian yang ke-10 al-am asyaqiq, paman sekandung. Maksudnya adalah saudara sekandung, ya, ayah si mayit. Saudara sekandung ayah si mayit. Ya. Kemudian ya, berikutnya adalah al-am ya, li'ab, saudara seayah dari ayah mayit, paman seayah. Yaitu apabila kita punya ayah kita punya saudara seayah, maka itu adalah al-am li'ab. Kemudian yang ke-12, anak yang nomor 10, ibnul am asyaqiq, anak laki-laki paman yang sekandung, yaitu saudara sepupu kita yang sekandung. Nah, kemudian yang ketiganya ibnul am li'ab, ini anak yang nomor 11 tadi, yaitu ya, anak laki-laki dari paman yang seayah. Demikian juga sampai ke bawah. Yang ke-14 adalah suami. Suami. Dan yang ke-15 ini yang tadi disebutkan yang berkaitan dengan ya, al-mu'tiq. Yang ke-11 yang ke-15 adalah al-mu'tiq, orang yang memerdekakan budak. Wa asabatuhu, nah, wal muta'assibuna bi anfusin, dan juga asabah al-mu'tiq tadi, yang mereka menjadi asabah dengan sendirinya. Maksudnya adalah asabah nasabiyah bagi si mu'tiq. Berarti ada 15 macam. Dan ini harus kita jadi catatan, bukan hanya ya anak saja yang berhak mendapatkan warisan, tapi juga ada mereka-mereka yang lain. Namun kalau ke-15-15-nya ini semua ada, maka tidak ada yang berhak mendapatkan dari warisan mayit tadi kecuali 3 kelompok saja. 3 ya macam saja. Yaitu al-ibn, anak laki-laki. Kemudian al-ab, ayah. Dan yang ketiga adalah az-zawj. Ya. Mereka hanya bertiga saja yang mendapatkan ya warisan dari si mayit apabila semua ahli waris mayit yang berjenis kelamin tadi ada. Selain mereka bertiga, ya, mahjub, terhalang, tidak bisa mendapatkan warisan karena ada yang lebih berhak. Misalnya cucu laki-laki, ibnul ibn, mereka terhalang oleh al-ibn. Ya. Al-jad, ayah, abul ab, ya, mereka terhalang oleh al-ab. Dan selain itu semuanya terhalang, baik oleh ayah ya, saja ataupun oleh anak laki-laki saja ataupun oleh ya, terhalang oleh keduanya. Adapun selain mereka, selain yang 15 tadi, termasuk ya, orang yang memerdekakan budak yang berjenis kelamin laki-laki ataupun al-mu'tiq, semua laki-laki yang merupakan kerabat mayit namun mereka ya, tidak termasuk di antara kelompok 15 tadi, maka mereka itu adalah zawul arham. Ya, zawul arham. Dan tingkatan mereka ini di bawah tingkatan yang keempat. Ya, menurut ya, sebagian ulama, di antaranya dinisbahkan kepada ya, tiga imam, ya, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad rahimahumullah. Sementara ya, Imam Syafi'i ataupun dinukil dari Syafi'i ya, karena mereka melihat waqi ataupun keadaan tidak adanya ya, mereka di masa sekarang, maka ya, zawul arham
didahulukan dari ya laki-laki ataupun wanita yang memerdekakan budak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-warisat minan nisa, ahli waris yang berjenis kelamin wanita. Kalau tadi yang berjenis kelamin laki-laki ada 15 secara rinci. Ya, ataupun 10 apabila diglobalkan. Ya. Adapun al-warisat minan nisa, para ahli waris yang berjenis kelamin wanita, maka mereka itu ada 7 secara global dan ada 11 yang menyebutkan dengan tafsil, dengan memerinci ya, jaddah ataupun nenek sebagaimana yang akan disebutkan. Secara terperinci mereka adalah yang pertama al-bint, anak perempuan si mayit. Kemudian bintul ibn, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki sampai ke bawah, yaitu bintu ibn, cicit perempuan dari cucu laki-laki. Adapun bintul binti ataupun ibnul binti, ya, cucu laki-laki ataupun perempuan dari anak perempuan, maka mereka tidak termasuk di sini. Mereka kelak akan masuk dalam kelompok dzawil arham. Kemudian yang ketiga adalah al-um, ibu. Kemudian ya, yang keempat adalah nenek. Nenek yang merupakan ummul ibunya ibu. Kemudian yang kelima, nenek dari jalur ayah, yaitu ummul ab, ibunya ayah. Kemudian yang memasukkan nenek berikutnya ya, diberi urutan nomor 6, yaitu al-jaddah allati hiya ummu abil ab, ibunya kakek. Walaupun yang ke-6 ini adalah khilaf di antara ulama. Ya, dan kadang-kadang memang ya wujudnya juga ya tidak ada. Jangankan biasanya nenek buyut, kadang-kadang tidak sedikit ya di antara kita yang tidak sempat bertemu dengan neneknya. Namun para ulama menyebutkannya karena tidak mustahil akan keberadaannya. Kemudian yang ketujuh adalah al-ukht asyaqiqah, saudari yang sekandung. Kemudian yang kedelapan al-ukht li'ab, ya, saudari seayah. Dan kesembilan al-ukht li'um, saudari seibu. Kemudian yang ke-10 adalah az-zaujah, istri, ya, istri si mayit. Dan yang terakhir adalah al-mu'tiqah, wanita yang memerdekakan budak. Kemudian apabila 11 ini semuanya ada, ya, wanita semua, misalnya ahli warisnya ya, wanita semua, maka yang berhak mendapatkan itu hanya ada 5. Kalau ahli waris si mayit tadi semuanya wanita, yang berhak cuma 5. Yang pertama adalah al-bint, ya, anak perempuan. Kemudian yang kedua bintul ibn, cucu ya, perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga al-um, ibu. Kemudian yang keempat al-ukht asyaqiqah, saudari ya, sekandung. Dan yang terakhir adalah az-zaujah, istri. Itu apabila ya, ahli waris si mayit tadi semuanya wanita. Namun kalau 26 macam ahli waris ini semuanya ada, ya, semuanya ada, maka yang mewarisi cuma hanya 5 dari 6. Ya, kita ya, pisahkan antara suami dengan istri karena ya, kita contohkan salah satunya harus meninggal. Maka kalau yang meninggal istri berarti meninggalkan suami. Begitu pula sebaliknya. Maka kalau yang meninggal seorang wanita yang berhak mendapatkan
ya, warisan tadi hanyalah 5 kelompok. Yang pertama, ya, ibu si mayit. Kemudian ayah si mayit. Demikian pula suami si mayit. Kalau yang meninggal perempuan. Dan yang keempat serta 5 adalah anak laki-laki dan anak perempuan si mayit. Yang lain semuanya terhalang. Baik ya, karena adanya anak laki-laki ataupun karena adanya ayah. Begitu pula sebaliknya, apabila yang meninggal seorang mayit adalah laki-laki dan meninggalkan istri, ya, maka yang berhak mendapatkan, ya, warisan tadi adalah siapa? Ya, 5 kelompok juga. Ya. Yang pertama ayah, kemudian ibunya, kemudian juga istrinya. Ya. Mereka itulah ashabul furud yang harus didahulukan. Kemudian sisanya dibagi kepada anak-anak si mayit. Lidzakar mithlu hadzil unthayaini. Lanang segendong, lanang sepikul, wadon segendongan. Maka dari itu, ya, tatkala kita, ya, mendengar kerabat kita meninggal dunia, ya, apalagi meninggalkan harta yang cukup banyak, ya, kita jangan buru-buru mengklaim kita harus dapat warisan itu. Perhatikan hubungan kita dengan si mayit. Apa hubungan kita dengan si mayit? Apakah termasuk di antara 26 kelompok tadi? Kalau kita hilangkan al-mu'tik dan al-mu'tikah, ya, laki-laki yang memerdekakan budak ataupun wanita, berarti tinggal 24 kelompok. Apakah kita termasuk kelompok itu? Kalau tidak, ya, jangan coba-coba untuk, ya, mengklaim mendapatkan warisan. Karena itu tidak halal bagi kita. Tapi kalau kita termasuk di antara 24 kelompok tadi, ya, kita juga harus perhatikan. Apakah ada yang lebih berhak dari kita? Ataupun apakah ada yang menghalangi kita untuk mendapatkan warisan tadi atau tidak? Maka karena biasanya di dalam kehidupan rumah tangga, ya, boleh dikatakan, ya, yang paling tahu dengan harta seseorang adalah istrinya. Itu kebanyakannya. Maka hendaklah sang istri, ya, diminta untuk terus terang dan jujur untuk mengungkap, menjelaskan aset-aset yang ditinggalkan oleh suaminya. Jangan ditutup-tutupi, diklaim sepihak bahwa itu adalah miliknya. Sehingga bagian ahli waris yang lainnya berkurang misalnya. Apalagi sampai menghalangi ahli waris yang lain yang lebih berhak. Mengapa dikatakan lebih berhak? Karena, ya, sebab waris karena nasab, sebagaimana nanti yang akan dibahas insyaallah, ya, kalau tidak sempat mungkin pertemuan berikutnya. Seseorang mendapatkan warisan karena hubungan nasab lebih kuat dari orang yang mendapatkan warisan karena hubungan pernikahan. Sebab pernikahan bisa selesai di dunia tatkala terjadi perceraian. Dan kalau perceraian itu sampai selesai, iddahnya tidak ada rujuk, ya, dari suami kepada istrinya. Ya, kemudian salah seorang di antara keduanya meninggal terlebih dahulu, maka tidak ada perwarisan di antara keduanya. Putus sebab-sebab perwarisan di antara keduanya. Beda dengan nasab. Tidak ada putusnya. Selama, ya, pada ahli waris yang berasal dari nasab tadi tidak ada mani, tidak ada penghalang yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan. Dan masalah penghalang warisan juga insya Allah akan dilanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya. Maka janganlah seorang wanita, ya, untuk menutup-nutupi
atau menyembunyikan sebagian aset suaminya yang meninggal, ya, supaya tidak diambil oleh mertuanya. Yang mereka itu adalah ayah dan ibu si mayit, yaitu suami wanita tadi. Insya Allah kalau si mayit tadi meninggalkan anak-anak kecil yang masih, ya, mendapat, ya, kategori yatim, apalagi juga misalnya peninggalannya tidak begitu banyak, maka insya Allah ayah ataupun ibu si mayit tadi yang merupakan kakek dan nenek si yatim tadi, mungkin mereka tidak sampai hati untuk mengambil hak mereka, karena melihat anak-anak si mayit yang telah menjadi yatim. Walaupun seandainya mereka mau mengambilnya, itu adalah hak mereka, hak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Tatkala mereka mengambilnya, mereka mengambilnya dengan cara terhormat, bukan merampas, ya, harta si yatim. Selama kakek dan nenek si yatim tadi hanya mengambil bagian mereka saja yang telah ditentukan oleh syariat Islam yang mulia. Maka bagi para wanita, istri tadi jangan menguasai harta suaminya yang meninggal. Mungkin barangkali kalau kepada mertua masih pakewuh, masih ada, ya, hormatnya, sehingga tatkala suaminya meninggal, sang istri pun masih bertanya kepada mertuanya, ayah, ibu, ya, ada peninggalan dari, ya, sang suami yang dia itu adalah anak Anda berdua, yang Anda berdua berhak untuk mendapatkan, ya, warisan itu. Ya, mungkin masih diceritakan. Tapi kadang-kadang masalahnya menjadi lain. Tatkala, ya, ibu ataupun ayah si mayit tadi, ya, ataupun dua-duanya telah meninggal, apalagi mayitnya juga tidak meninggalkan anak, ya, tidak meninggalkan cucu, yang ada hanya saudara ataupun saudari si mayit yang merupakan ipar dari istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya tadi. Tidak mustahil masalahnya akan lebih ramai. Nah, sang istri ingin menguasai harta suaminya yang telah meninggal, sementara saudara-saudara si mayit menuntut bagian mereka. Dan itu adalah hak mereka. Kalau memang si mayitnya tidak punya ayah ataupun kakek, menurut sebagian ulama, ya, dan juga tidak punya anak laki-laki ataupun cucu laki-laki. Maka dari itu, ya, janganlah kita rebutan warisan, ya, apabila, ya, kita tidak termasuk di antara 24 kelompok tadi, ataupun kita tidak termasuk di antara 5 kelompok: ayah, ibu, ya, suami atau istri, anak laki-laki ataupun anak perempuan si mayit. Dan kalaupun kita termasuk di antara itu, ya, kita harus membaginya, jangan saling berebut. Kita harus membaginya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ataupun telah ditetapkan oleh Rasulnya. Dan dengan itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat kepada hudud, kepada batasan-batasan dan juga ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah akan mengantarkan kita ke jannah ataupun surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tunduk kepada hukum ataupun ketentuan-ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kajian kali ini, dan insya Allah akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.